kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita luangkan waktu, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Tentu kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Dia sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kita di sepanjang malam yang sudah berlalu, dan hari ini kita ada sebagaimana kita berada dengan kesehatan, umur panjang, kekuatan yang masih Dia berikan kepada kita untuk kita pakai dalam tugas dan kerja kita hari ini. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Engkau telah memberikan hari ini untuk kami, dan karena itu kami mengucap syukur. Kami akan baca, renungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Dan oleh firman Tuhan yang akan menuntun kami di hari ini dalam tugas dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi setiap perangkat IT yang kami gunakan, urapi signal di tempat kami tetap stabil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Matius pasalnya yang ke-18 pada ayat 15 dan sampai dengan ayat yang ke-20. Ini bicara tentang menasihati sesama saudara. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat 18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 15 menarik, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara, dalam hidup sehari-hari sering kita jumpai ada orang-orang yang suka sekali membicarakan kelemahan dan kesalahan orang lain. Ketika melihat orang lain jatuh dalam dosa atau berbuat kesalahan, mereka langsung menjadikan hal itu sebagai bahan gosip dan pengunjingan. Sehingga orang yang berbuat dosa tersebut menjadi sangat malu. Saudara, berhati-hatilah. Sebab Alkitab bilang begini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu tertulis dalam Lukas 6 ayat 38 bagian B. Tidak selayaknya kita menghakimi dan menyudutkan orang yang berbuat kesalahan tersebut. Sebaliknya, kita harus berusaha agar ia tidak tenggelam dalam rasa bersalah, namun mengalami yang namanya pemulihan. Caranya bagaimana? Nah saudara, Alkitab menyatakan bahwa kita harus menegurnya di bawah 4 mata. Firman Tuhan tidak menyuruh kita sebagai
penyiar berita dan menjadikannya sebagai konsumsi publik. Tetapi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Menegur yang bersangkutan di bawah 4 mata. Artinya tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Kita harus bersikap sportif dan kesatria untuk berani menegur yang bersangkutan, bukan membicarakannya di belakang. Banyak kegagalan dilakukan oleh orang percaya, yaitu menegur saudaranya di hadapan umum, sehingga hal itu menimbulkan rasa malu dan sakit hati dalam diri yang bersangkutan. Bila kita berada di posisi yang salah, kita pun harus berjiwa besar untuk mengakui kesalahan, jangan lekas marah, dan jangan tersinggung bila kita ditegur. Amin. Nah, andaikan ajaran firman Tuhan ini dipraktekkan dengan baik dan benar, maka kita percaya bahwa jemaat Tuhan akan hidup dalam kerukunan, penuh damai sejahtera tanpa ada dengki dan dendam. Mazmur telah menulis kepada kita, ya. Pemazmur menuliskan kepada kita, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, dibutuhkan hikmat dari Tuhan untuk membereskan persoalan dosa dan kesalahan orang lain. Jika tidak, kita cenderung menyelesaikannya dengan akal manusia yang akhirnya berdampak buruk bagi orang lain dan juga sudah barang tentu bagi diri sendiri. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, ketika kita menegur orang yang berbuat salah, kita perlu minta petunjuk dari Tuhan. Kita mesti minta hikmat dari firman Tuhan, sehingga teguran yang kita sampaikan itu bisa menuntun orang itu pada pertobatan, dan kita bisa hidup berdamai, bisa hidup bersama, ya, hidup berdamai bersama dengan rukun. Nah, itu dia saudara, ya. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita mengejar hidup damai, ya kan? Sebab di mana ada keluarga yang rukun, komunitas yang rukun, jemaat yang rukun, di sanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami diingatkan untuk selalu hidup damai dengan semua orang, dan ketika ada yang bersalah kami bisa menegur dengan bijak, sehingga baik yang bersalah maupun yang menegur akan hidup dengan rukun. Sebab di mana ada persekutuan yang rukun, keluarga yang rukun, komunitas yang rukun, jemaat yang rukun, di sana berkat Tuhan diperintahkan. Berkati kami semua Tuhan hari ini dalam tugas dan kerja kami. Kiranya kami pun juga berjiwa besar ketika kami ditegur oleh atasan kami, oleh bos kami, oleh pemimpin kami. Dan kiranya dalam teguran itu kami menjadi lebih bijaksana. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Berkati hari ini, Tuhan beri sehat, perlindungan, penuh damai sejahtera, sukacita hari ini yang berhari ulang tahun. Tuhan berkati dan mereka semakin menikmati kebaikan Tuhan dalam usia yang Tuhan tambah-tambahkan kepada mereka. Tuhan terus berkarya
dan terus membawa kehidupan kami semua kepada kehidupan yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada